Halo guys, kamu anak teknik tapi gak tahu P dan ID, kasian deh lo. Sini, Google kasih tahu apa itu P dan ID. Typing and Instrumentation Diagram atau biasa disingkat P dan ID dapat diartikan sebagai sebuah alat bantu untuk menerangkan konsep desain dari suatu proses pada industri. P dan ID biasanya berbentuk gambar skematik yang digunakan untuk menggambarkan jalur instrumentasi, pipa, dan sistem pengaturan, otomasi, yang berada di lapangan. Diagram P dan ID digunakan oleh engineer, operator, atau teknisi lapangan untuk memahami lebih baik suatu proses dan bagaimana instrumen-instrumen tersebut berada. Jadi, kurang lebih seperti itu. Apa itu P dan ID? Semoga kamu paham ya. Nah, oke guys, setelah dijelaskan oleh Google tentang apa itu PNID, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang terdapat di PNID. Nah, biasanya pada PNID terdapat huruf-huruf yang mempunyai arti ya. Jadi biasanya terdapat huruf P, L, F, T, I, R, C, T. Nah, P merupakan pressure, L level, F flow, T temperatur, I indikator, R recorder, C controller, dan T transmitter. Selain huruf, pada PNID juga terdapat simbol piping ya. Nah, biasanya piping itu bersimbol dengan garis. Nah, ada juga macam-macam garis seperti piping biasa, lalu proses connection untuk electrical, pneumatik, serta data link dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada juga simbol katup atau valve. Nah, biasanya ada gate valve, loop valve, plug, check, butterfly, serta control valve, dan juga masih banyak lagi. Nah, ini juga ada contoh PNID sederhana ya. Nah, di sini ada contoh PNID heat exchanger. Di sini pada heat exchanger steam masuk, di mana steam ini berfungsi untuk memindahkan panas kepada air. Nah, di mana pada awal steam terdapat temperatur controller and recorder. Nah, di sini terdapat juga temperatur transmitter, lalu ada temperatur indikator. Nah, di mana temperatur indikator atau TI di sini berfungsi untuk menunjukkan berapa sih suhu pada air. Nah, lalu untuk temperatur transmitter di sini berfungsi untuk mengalirkan sinyal kepada temperatur controller dan recorder, di mana temperatur controller di sini akan mengubah bukaan valve pada pneumatic control valve untuk mengatur laju steam pada heat exchanger. Nah, di sini saya mempunyai sebuah proses controller, di mana di sini yaitu pengembangannya dari PNID pada suatu industri. Nah, untuk lebih jelasnya, DCS screen atau proses controller ini akan saya konversi ke bentuk visual yang lebih jelas. Nah, ini adalah hasil konversi yang sudah saya buat. Nah, di sini ini adalah pengembangan dari PNID ya. Nah, biasanya di sini digunakan pada proses controller pada suatu industri ya. Di sini ada beberapa 4 alat atau mesin pertama, yaitu broke collection chest, lalu broke tower, lalu broke thickener,
dan broke screening features. Nah, untuk tahap pertama, kita fokuskan pada broke correction test, di mana ada beberapa input yang masuk ke dalam broke collection test seperti converting paper, size press paper, fill paper, dan broke roll paper. Nah, di mana pada converting paper di sini ada valve yang tertutup yaitu berwarna merah, di mana valve ini dengan kontrol manual. Lalu pada broke roll paper di sini ada jalur yang mengarah ke broke collection test, karena ada valve yang terbuka yaitu warna hijau dengan bisa diatur dengan otomatis. Nah, pada broke collection test ini terdapat angka 69%, di mana angka tersebut yaitu mengindikasikan atau menunjukkan level pada broke collection test. Terdapat juga agitator dengan motor yang menyala berwarna M dengan mode otomatis. Output pada broke collection test di sini akan dialirkan kepada broke tower, mana pada pengalirannya terdapat pompa VSD, di mana pada mode auto yang berkecepatan 52% ini terkontrol oleh set point dari level broke collection test, di mana dengan set point 69%, pompa ini akan memberikan kecepatan atau kapasitasnya sebesar 52%. Dari bawah juga terdapat input lagi berupa air. Nah, di mana pada mode otomatis di sini valve-nya tidak terbuka ya, yaitu 0%, di mana setting point-nya yaitu 2,6%. Nah, untuk selanjutnya yaitu broke tower, di mana inputan broke tower yaitu dari broke collection test, serta juga bisa dari cockpit, serta juga bisa dari broke roll paper, di mana jika pada broke collection test di sini levelnya sudah mulai penuh ya. Nah, di sini kan broke roll paper yang mengarah ke broke tower itu ada valve yang modenya manual ya. Nah, di situ masih tertutup karena kapasitas dari broke collection test masih bisa memenuhi. Nah, pada broke tower di sini terdapat angka 44%, di mana angka tersebut mengindikasikan level seperti pada broke collection test. Nah, di sini terdapat juga motor agitator, di mana motor pada mode otomatis. Lalu untuk output, nah di sini akan dialirkan ke broke thickener, di mana terdapat juga pompa VSD dengan bukaan 70%, serta diatur juga dengan valve otomatis, di mana bukaannya 52%. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada broke thickener. Nah, di mana input dari broke thickener di sini didapat dari broke tower serta clear filteran dari line hijau muda ya, dengan bukaan valve 48% dengan tekanan 4,5 bar. Di sini pada broke thickener di mana diketahui levelnya yaitu 66%. Nah, dengan adanya pompa atau motor lebih tepatnya untuk gerakan drum dengan mode otomatis dengan kapasitas 60
Nah, untuk output sendiri terbagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama yaitu cloudy filtrate, di mana pada line hijau yang bawah dengan mode otomatis, untuk valve-nya dengan bukaan 85%. Nah, lalu untuk output yang kedua akan menuju ke probe screening features. Nah, untuk yang bawah sendiri terdapat jalur di bagian bawah probe thickener ya, dengan adanya valve automatik, tetapi valve tersebut masih tertutup. Nah, di sini fungsi valve tersebut adalah semisal pada probe thickener ini dilakukan drain. Nah, jadi ada pipa di bagian bawah yang nantinya untuk mempermudah pada waktu drain atau untuk mengosongkan probe thickener. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu terdapat probe screening features, di mana input diperoleh dari probe thickener tadi. Nah, mana di sini ada indikator yang menunjukkan level dari probe screening features yaitu 80%. Nah, lalu untuk outputnya ada dua jalur, di mana jalur yang ke kiri menuju ke probe power. Nah, di mana pada probe power di situ terdapat PM select ya. Nah, di mana kita dapat memilih jalur mana yang akan kita aliri, ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah ke probe power, nah kalau ke atas akan menuju ke aliran lain. Nah, pada proses pengalirannya di sini dibantu dengan pompa sentrifugal, di mana dengan mode otomatis. Nah, di mana pada pompa tersebut hanya berlaku kapasitas 0 atau 100%, jadi hanya on atau off. Di mana pada screen ini pompa yaitu berjalan atau sedang on dengan mode otomatis. Nah, setelah itu terdapat valve yang tersinkron dengan probe screening features. Nah, di mana valve tersebut dengan mode otomatis dikontrol dari terpengaruh dari set point 80% yang sekarang terdapat 46% yaitu bukaan valve tersebut. Dalam probe screening features ini juga terdapat motor yang dimana motor tersebut dengan mode otomatis. Lalu untuk output yang ke kanan sama akan menuju ke probe screening, di mana juga menggunakan pompa sentrifugal on atau off. Di sini dari bawah juga dialiri air ya, untuk menambah konsistensi. Di mana pada pompanya valve yang terbuka yaitu sebesar 20% dengan mode otomatis. Karena apa? Karena di situ di set untuk konsistensinya sebesar 2,6%. Oke, jadi itu penjelasan PNID. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Berjumpa lagi di konten kita selanjutnya. Oke, terima kasih.